konsekuensi dari adanya sebuah republik, dipilihnya republik adalah kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Itulah konsekuensi dari bentuk negara sebuah republik. Kedaulatan itu ada di tangan kita semua, ada di tangan rakyat. Nah, itulah kenapa pentingnya kita duduk di sini hari ini adalah untuk menjaga kedaulatan itu, untuk memberi semakin menyadarkan kita bahwa pemilik kedaulatan di republik ini adalah kita semua, rakyat. Ya. Dan wakil rakyat adalah orang yang dipilih, yang dipercaya bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Nah, itulah kenapa kita ada di sini, bahwa kita adalah pemegang kedaulatan itu sendiri. Kemudian kenapa kita ada di sini juga adalah karena masa depan kita. Masa depan kita yang menentukan. Karena itu KPU bekerja sama dengan Komisi 2 itu mengadakan sosialisasi seperti ini, agar kemudian kita bisa lebih tersadarkan bahwa masa depan kita, masa depan republik ini, dan masa depan diri kita sendiri itu kita yang menentukan. Gitu. Nah, tadi Pak Ketua KPU sudah menyebutkan bahwa hari pemungutan suara ini tanggal berapa? 14 Februari ya. Hari paling tinggi ya. 14 Februari. Tetapi perlu kita sadari bahwa pemilu 2024 itu tidak hanya berlangsung tanggal 14 Februari. Ya, jauh hari sebelum 14 Februari itu sudah dimulai tahapan-tahapan ke arah pemilu 2024 tersebut. Lanjut, Mas. Jadi amanat dari Undang-Undang 7 2017 ya, di mana Undang-Undang 7 itu merupakan undang-undang yang memayungi berbagai proses pemilu kita, itu mengatakan bahwa KPU harus sudah menyelenggarakan tahapan pemilu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kemudian KPU mendeklarasikan tahapan pemilu dimulai tanggal 14 Desember yang lalu. Jadi sudah cukup lama ya, 14 Desember. Dan sekarang tahapan sudah sampai pada tahapan verifikasi, yaitu verifikasi partai politik, dan sekarang sudah pada proses verifikasi faktual. Sudah pada proses verifikasi faktual. Nah, kenapa kita perlu tahu? Kita sebagai rakyat juga harus mengetahui, harus mengawal partai-partai apa saja yang kiranya bisa lolos layak. Kenapa? Karena orang-orang yang kita pilih itu diusungnya oleh partai politik, gitu ya. Jadi kalau Dr. Nofri ingin juga menjadi caleg, ya harus partai politik, ya kan? Begitu. Dan kemudian yang bisa dipilih oleh rakyat itu adalah mereka yang diusung oleh partai politik. Nah, karena itu maka verifikasi partai politik itu sangat perlu untuk kita kawal. Oke, lanjut. Ya, inilah tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ya, kita lihat karena memang ini harus agak detail, maka kita akan melihat tahapan apa saja. Nah, sekarang kita sudah ada di tahapan menjelang 14 Desember ya, menjelang penetapan partai politik, penetapan peserta pemilu 2024. Ya, 14 Desember 2022 nanti penetapannya. Dan sekarang KPU sedang melaksanakan verifikasi faktual, terutama untuk partai-partai yang kemarin diloloskan di sengketa Bawaslu. Nanti kita lagi. Kemudian setelah itu tanggal 14 Oktober sampai 9 Februari penetapan jumlah kursi dan dapil. Kemudian pencalonan itu berbeda untuk legislatif, untuk presiden, dan untuk anggota DPD. Untuk presiden itu 19 Oktober 2023, jadi masih lama pendaftarannya, pencalonannya. Kemudian anggota DPRD provinsi dan kota itu 24 April 2023. Tanggal itulah yang akan menjadi hari pencalonan. Kemudian anggota DPD 6 Desember. Nah, kapan masa kampanye? Masa kampanye 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Nah, itu kira-kira yang paling penting. Dan kemudian 14 Februari itu hari pemungutan suara. Ya, hari pemungutan suara apa saja? Yaitu pemilu legislatif dan kemudian pilpres serentak tanggal 14 Februari. Nah, apabila pilpres ternyata ada second round, artinya tidak selesai di pilpres pertama, tahap pertama,
maka akan ada Pilpres tahap kedua, yaitu tanggal 26 Juni. Dan kemudian November 2024 itu pilkada. Saya kira itu tahapan-tahapan yang perlu kita semua sebagai rakyat ketahui, bahwa banyak sekali tahapan yang dilalui, ya, yang dilakukan oleh KPU, mulai dari verifikasi partai politik, kemudian daftar pemilih, kemudian ada pencalonan, gitu ya, pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD, kemudian pencalonan presiden, dan kemudian pencalonan anggota DPD, ya. Dan kemudian tanggal 14 Februari adalah hari pemungutan suara, di mana kita semua sebagai rakyat terlibat dalam menyalurkan kedaulatan kita itu. Kedaulatan kita itu disalurkan tanggal 14 Februari. Dan nanti hasilnya paling lambat 3 hari, ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau tidak ada sengketa, tidak ada apa-apa, maka 3 hari setelah penetapan Mahkamah Konstitusi itu akan ditetapkan anggota DPR terpilih.